kembali lagi di podcast Curhat Sehat bersama dengan saya Melca Delisia, dan di sini tentunya kita nggak sendirian nih. Di sini kita bersama dengan kakak cantik nih. Bisa diperkenalkan dulu kak, nama, statusnya, siapa tahu kan teman-teman kita ingin kenal nih sama kakak yang cantik ini. Oke, selamat siang guys. Jadi di sini saya dengan Kamaragea. Saya diundang nih, spesial banget diundang di podcast Curhat Sehat bersama Kakak Mel Canda. Jadi, oke, untuk perkenalkan diri saya dengan Kamaragea. Untuk status saya enaknya apa nih guys? Jadi saya seorang single parent dengan anak satu laki-laki. Ya, keseharian saya ini dijelaskan untuk kesehariannya sekalian atau gimana kak? Ya sih kak, bisa seharian curhat-curhat biasa aja gitu. Oke. Jadi untuk keseharian saya di sini kita sharing-sharing aja ya guys, untuk perkenalan aja nih biar teman-teman juga tahu siapa sih seorang Kamaragea itu. Nah, di sini itu saya bekerja sebagai entertain, jadi di dunia seni gitu Kak Mel. Jadi nyanyi juga, MC juga untuk ngisi-ngisi acara, jadi seperti itu. Wah, pasti suaranya bagus ya, penyanyi nih. Bisa nanti saya request lagu gitu ya kak ya. Dikit-dikit gitu Iya. ya. Oke, boleh. Nah, gimana nih kabar Kak Gia? Kakak umurnya berapa sih kalau boleh tahu? Sekarang saya ada di usia 29 tahun Kak. Wah, udah 9 tahun ya kak ya. 29 tahun. Sudah menginjak dewasa ya kak ya. Oh, bukan dewasa lagi, udah tua Kak. Bisa aja. Nah, baik kak, terima kasih sudah mau diundang di podcast Curhat Sehat bersama saya. Kira-kira kita akan bahas apa ya guys di sini? Jadi di sini kita akan mengulik tentang pentingnya kesehatan mental di masa kini dengan Kak GM. Oke, mari langsung aja kita tanyakan ke kakak ini ya guys. Menurut kakak, menjaga kesehatan mental itu di masa kini apalagi itu tuh penting apa enggak ya? Kalau menurut saya, dengan pertanyaan bagaimana kesehatan mental itu penting atau tidak, kalau untuk saya itu sangat amat penting Kak Mel. Seperti itu. Wah, penting ya kak ya, berarti kak kita menjaga kesehatan mental di masa kini. Nah, menurut kakak sendiri tuh pentingnya tuh karena apa? Kenapa kok bisa dianggap penting kalau kita menjaga kesehatan mental kita? Nah, kenapa dianggap penting untuk kesehatan mental? Jadi gini teman-teman, di masa zaman sekarang ya, apalagi di Gen Z zaman sekarang ya kan, biasanya gitu kan bahasanya, kita banyak melihat mungkin enggak juga banyak, sedikit banyak kita melihat bahwa remaja atau anak-anak zaman sekarang itu belum bisa menjaga kesehatan mental. Karena apa? Di zaman sekarang, usia sekarang, di tahun-tahun yang sekarang banyak terjadi kasus-kasus yang seperti depression. Anak-anak remaja zaman sekarang dia sudah mengalami mental disorder, terus tindakan bunuh diri atau menyakiti diri sendiri, seperti itu untuk zaman sekarang. Jadi menurut saya itu memang sangat amat penting Kak untuk menjaga kesehatan mental di masa kini, di zaman sekarang, era 2024 ya, Gen Z ya. Sebelumnya kakak gen apa ini, berarti gen X ya? Gen X, karena udah tua ya Kak ya. Seperti itu. Baik kak, jadi manusia remaja, anak-anak di kalangan Gen Z ini tuh penting ya untuk menjaga kesehatan mental. Betul. Karena pemikiran mereka tuh masih sedikit, kayak mereka sering terkena depression yang tadi kak bilang gitu. Betul. Nah, kira-kira kak, menurut kakak
apa dasar mereka melakukan, apa dasar pemikiran mereka bisa melakukan tindakan-tindakan tersebut, atau kakak memiliki pengalaman tersendiri yang tentang dengan kesehatan mental atau seperti gimana kak, bisa kita untuk sharing-sharing di sini bersama teman-teman kita. Oke, jadi gini Kak Mel, untuk menanggapi bagaimana atau seperti apa teman-teman atau remaja-remaja zaman sekarang bisa memiliki pikiran bahwa dia mau mengakhiri hidup atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Mungkin satu, untuk menurut saya faktor lingkungan bisa. Kedua mungkin faktor keluarga, lingkup keluarga. Jadi kesehatan mental kita itu dibentuk karena di rumah. Jadi kita sehat, kita merasa ada, kita merasa dipunyai, itu memang faktor utama itu di rumah. Jadi faktor keluarga. Kedua, faktor lingkungan bisa berupa teman-teman atau mungkin di dalam lingkup pekerjaan seperti itu. Dan untuk pengalaman saya sendiri ada, saya juga kebetulan saya itu mempunyai bukan gangguan mental ya, apa ya, kesehatan mental yang tidak baik. Seperti apa kak? Jadi saya sendiri itu punya anxiety disorder karena seperti itu. Anxiety disorder itu sepertinya sangat mengganggu ya kak, karena bisa jadi kita kan di suatu lingkup yang ramai terus tiba-tiba kita merasa cemas, nggak terkendali. Apakah kakak juga seperti itu? Jadi untuk gejala anxiety sendiri itu memang bermacam-macam Kak. Jadi gini teman-teman, misalkan nih, siapa tahu nih teman-teman ada yang sama seperti saya, mempunyai kesehatan mental yang kurang baik. Kalau saya itu kan memang ada anxiety disorder. Anxiety itu sendiri gejalanya itu macam-macam Kak. Tiba-tiba bisa merasa panik, cemas, merasa tidak percaya diri, seperti, dan parahnya jadi di sini itu anxiety itu juga bahaya Kak. Jadi kadang-kadang kita bisa merasa mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup, jadi atau enggak menyakiti diri sendiri seperti itu. Untuk pengalaman saya sendiri ya, apa yang saya rasakan sebagai pengidap anxiety disorder. Nah, sebagai kakak yang menjadi pengidap anxiety disorder ini, menurut kakak sendiri, apakah anxiety itu sendiri itu mengganggu di kehidupan kakak? Apalagi kan kakak tadi bilang kalau pekerjaan kakak sebagai entertain ya, sebagai penyanyi, MC, apakah itu sangat mengganggu di kehidupan kakak? Kalau dibilang mengganggu sih mengganggu pasti Kak Mel, karena seperti itu kita misalkan kalau kita lagi kambuh atau tiba-tiba kambuh gitu, nggak kenal waktu sih Kak. Jadi kita nggak bisa nih untuk susah untuk mengendalikan diri ketika kita lagi kambuh. Jadi untuk mengganggu atau tidak memang itu berarti sering ya kak kambuh di waktu-waktu yang tidak tertentu. Anxiety itu sendiri tuh bisa kambuh di tempat keramaian atau saat kakak memiliki pikiran yang kosong saja sih kak, kalau boleh tahu? Kalau anxiety dari pengalaman saya itu, anxiety itu bisa datang kapan aja. Mungkin ketika kita lagi merasa punya banyak pikiran, atau lagi ada problem, atau memang kita bahkan kita sedang baik-baik saja pun itu bisa datang kapan aja Kak. Jadi tidak tentu, mungkin karena ya itu tadi, kembali kesehatan mental yang kurang baik. Mungkin di situ kenapa sih kita bisa punya kesehatan mental, pasti kan ada penyebabnya juga seperti itu. Jadi untuk anxiety sendiri bisa datang entah di keramaian atau ketika kita bekerja. Oh baik kak, pastinya kan suatu kecemasan atau anxiety itu sendiri kan memiliki penyebab, kayak penyebab munculnya gitu ya kak. Nah biasanya itu kan penyebabnya itu seperti trauma masa lalu, itu kan juga bisa menjadi penyebab. Kalau kakak sendiri itu kira-kira
apa yang faktor penyebab yang mempengaruhi kakak bisa memiliki suatu gangguan anxiety? Oke, jadi saya sendiri itu juga nggak tahu Kak Mel, kenapa saya bisa mempunyai gangguan mental yang tidak baik seperti anxiety disorder. Saya juga tidak nggak bisa menamai atau menjudge bahwa saya itu mempunyai anxiety. Nah, mungkin itu tadi betul trauma di masa lalu, mungkin karena saya pernah mengalami divorce, karena saya pernah memiliki pikiran bahwa saya itu tidak berharga di hidup saya, seperti itu. Saya bisa nggak nih misalkan menjalani hidup seperti ini, yang saya seorang single parent dengan saya menghidupi satu anak, saya bisa nggak nih? Saya ragu dengan saya sendiri Kak, jadi seperti itu. Saya ragu-ragu, saya bisa nggak sih menjalani hidup saya sebagaimana mestinya. Kan ada tuh orang yang nggak kuat mentalnya, dia akhirnya menyakiti diri sendiri atau mungkin mempunyai pikiran bunuh diri, seperti itu. Lebih ke trauma masa lalu ya Kak. Berarti karena pikiran yang sering seperti ragu-ragu dengan diri sendiri itu bisa menyebabkan suatu gangguan anxiety ya Kak ya, karena kakak terlalu cemas gitu ya. Iya. Nah, kakak tahu gejala-gejala anxiety itu muncul tuh kira-kira kakak datang ke psikiater atau cuman self diagnose atau seperti apa ya Kak ya? Jadi dulu itu ketika saya mengalami kecemasan, kegelisahan, panik, lebih sering ke panik sih Kak, dan gelisah, cemas, bahkan saya sampai pernah mengalami insomnia terlalu parah. Jadi memang benar-benar nggak bisa tidur gitu Kak. Berantem sama pikiran sendiri, biasalah guys kalau orang-orang lagi sendiri kan gitu ya, gimana pikirannya kan kemana-mana ya sih. Terus seperti itu Kak. Jadi ini saya kenapa? Saya bertanya-tanya sama diri saya sendiri, ini saya kenapa? Dari situlah saya mulai sadar bahwa oh, sepertinya memang saya kurang sehat nih untuk mental saya. Saya sadar bahwa mungkin saya memang kurang baik, memiliki kesehatan yang kurang baik. Karena saya tidak bisa mendiagnosa diri saya sendiri itu kenapa, saya punya penyakit apa atau bagaimana. Pada akhirnya saya datang ke salah satu psikiater di salah satu rumah sakit di sini. Benar banget nih Kak, langkah-langkahnya kakak kalau sudah merasa tidak baik dengan kesehatan mentalnya itu tuh memang sebaiknya tuh dibawa ke psikiater tuh teman-teman. Jadi kita tuh tidak boleh melakukan self diagnose karena itu belum tentu terjadi di kesehatan mental kita. Kita jika sudah memiliki gejala-gejala yang sudah buruk pada mental kita bisa datang ke psikiater di rumah sakit ya Kak juga ada ya. Betul. Ya itu biayanya juga agak mahal kan? Kalau untuk biaya pasti ada biaya ada, cuman kalau untuk mahal atau tidaknya bisa dibilang sedikit lebih bukan mahal ya, apa ya Kak, untuk biaya kan beda-beda ya, karena dokter menangani segala sesuatu itu yang tidak biasa. Kalau kita sakit di luar kita bisa obatin, kalau kita sakit di dalam kan susah. Iya. Pak sakit hati susah ya. Iya. Jadi seperti itu. Nah, setelah mengetahui penyebab, gejala serta apa yang dialami oleh Kak Gia ini, pastinya kan kita harus tahu nih apa sih yang dilakuin Kak Gia untuk menangani jika terjadi anxiety di luar lingkup rumah. Jadi kayak misalnya di waktu beliau lagi main, lagi bekerja, terus tiba-tiba muncul anxiety itu, kira-kira tuh Kak Gia itu menanganinya seperti cara apa? Oke, jadi ketika saya kambuh entah di keramaian atau saya ketika lagi bekerja, jujur saya sendiri nggak bisa apa-apa Kak Mel. Seperti itu kan dia serangan mendadak, jadi kayak kambuh gitu, kita nggak bisa, kita langsung gelisah kayak panik.
Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya kontrol diri Kak. Jadi bagaimana sebisa saya atur napas, saya atur pola pikiran saya, bagaimana supaya saya bisa tenang. Lebih ke kayak menenangkan diri aja sih Kak. Seperti itu kan kita nggak tahu. Mungkin pas kita kambuh di keramaian, mungkin teman-teman sendiri juga bisa ngerti ya. Kalau ada yang punya kesehatan mental kurang baik seperti saya, mungkin teman-teman bisa juga ngerasa bahwa kalau ketika kambuh kita akan nggak ngerti gimana cara kontrol dirinya. Ya mungkin kita bisa sedikit demi sedikit atur napas perlahan Kak. Apa yang dilakukan, misalkan ada obat, ya minum obat seperti itu. Nah, selain cara mengatasi dari diri kita sendiri, pastinya kan juga tentu ada dari orang lain ya Kak ya, atau dukungan dari teman atau keluarga yang seperti dijelaskan Kakak tadi. Terus Kalau untuk dukungan dan support itu pasti ada ya Kak Mel. Jadi teman-teman pun juga tahu bagaimana menangani orang yang mempunyai kesehatan mental kurang baik. Mungkin dari support teman-teman, support keluarga, atau support pacar mungkin kalau yang punya pacar ya kan. Itu bisa. Nah, faktor pertama yang membuat kita bisa survive atau kita bisa semangat dari sakit kita itu ya dari support orang lain Kak. Mungkin dari faktor keluarga, dari rumah, mungkin punya kakak adik atau bapak ibu yang perhatian dengan kita, itu sudah menjadi nilai plus, poin plus. Kalau saya kan kebetulan memang orang tua saya sudah nggak ada nih Kak Mel, jadi ya mungkin dari support saudara-saudara, adik kakak gitu, lebih ke teman-teman sih guys. Kasihan ya aku ya. nggak apa-apa, Gitu. ada waktu sebagai adik ya Kak ya. Oke, boleh. Langsung ya daftar jadi adik aku. Seperti itu sih Kak, lebih ke support orang-orang terdekat, karena orang punya penyakit mental itu sulit ya. Jadi teman-teman pasti juga tahu kenapa kita bisa mempunyai penyakit mental. Pasti menjalaninya itu sangat amat susah. Karena mungkin kita ragu sama diri kita sendiri, mungkin trauma di masa lalu, atau mungkin memang seperti itu, faktornya kan banyak Kak. Atau mungkin kita pernah mengalami depresi karena masalah-masalah di rumah ataupun di pekerjaan ataupun masalah pribadi sendiri, seperti itu. Nah, jadi untuk pentingnya kesehatan itu ya dari support orang-orang terdekat. Tuh teman-teman, jadi kita tuh harus saling support sesama manusia ya, walaupun tidak kenal. Kita harus tetap saling support, saling perhatian, menjaga satu sama lain untuk menjaga stabilitas mental kita. Bener kan Kak? Betul. Nah, saat kakak lagi kambuh-kambuhnya, kira-kira tuh kakak tuh kayak menyakiti diri sendiri atau kakak pernah memiliki pikiran untuk bunuh diri nih Kak, kalau boleh tahu? Nah, ketika dulu sih Kak Mel, jadi dulu ketika saya belum divonis mengidap gangguan anxiety itu, pernah saya mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup. Nah, seperti kayak mau menyakiti diri sendiri, atau punya pikiran apa aku mati aja ya gitu. Jangan nggak, nanti kan masih punya anak ya. Iya, nah itu Kak Mel. Jadi seperti itu. Jadi dulu itu sebelum aku divonis mengidap anxiety disorder, lebih sering menghalu. Jadi pikiran itu, apa aku jadi ini aja ya, apa seperti ininya menyimpang lah Kak. Jadi atau aku harus setiap hari aku harus mengkonsumsi alkohol, atau aku harus bagaimana, atau aku mau mati aja. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika kita belum tahu apa yang kita alamin pada diri kita sendiri, pasti pikiran kita akan ada seperti itu. Untuk orang-orang yang mempunyai kesehatan mental kurang baik, seperti misalnya mau bunuh diri, menyakiti diri sendiri,
gitu. Makanya saya tuh agak miris Kak untuk di zaman-zaman sekarang, karena banyak ya kan berita-berita ya teman-teman, ada yang gantung diri, ada yang apa minum apa gitu supaya dia bisa mengakhiri hidupnya. Nah saya tuh kadang sedih guys, aku tuh kadang sedih kalau lihat berita-berita gitu. Sama Kak, apalagi kan banyak ya sekarang, apalagi zaman-zaman sekarang Iya. banyak yang memiliki pikiran pendek untuk langsung mengakhiri hidupnya karena Betul. mereka merasa bahwa hidupnya itu sudah berat, sudah tidak mampu. Padahal kan Allah kan memberi cobaan yang bisa di Handle sama kita Iya. ya, nggak mungkin di luar kemampuan kita. nggak mungkin di batas Kemampuan. kemampuan manusia. Nah, menurut kakak aromaterapi itu apakah bisa untuk membantu mengendalikan stabilan emosi, kayak maksudnya waktu kakak lagi anxiety-nya lagi kambuh, kakak dengan mencium aromaterapi itu apakah kira-kira bisa sedikit mengatasi? Kalau untuk aromaterapi sendiri itu memang bisa Kak Mel. Jadi salah satu bagaimana kita mengatasi ketika kita kambuh atau ketika kita merasa gejala-gejala itu ada, mungkin kita bisa kayak biarkan kita sendiri dulu seperti itu. Misalkan contoh, misal kita kambuh di keramaian, kita bisa lebih menepi dulu sendiri, kita kontrol diri, bisa atur nafas, atau kita bisa mencium aromaterapi yang sekiranya itu bisa menenangkan diri kita, pikiran kita. Nah, kembali lagi kenapa orang bisa mengidap kesehatan mental yang kurang baik, itu karena dari pikiran kita sendiri kan. Makanya nih teman-teman, jangan pernah punya pikiran jelek, nanti pasti akan kemana-mana gitu. Nah, tapi kalau misalkan pasti kita nggak pernah ya punya pikiran jelek sama orang, tapi orang pasti ada pikiran jelek sama kita ya. Pasti kan, nggak mungkin Enggak ya. bercanda guys. Seperti itu Kak, kurang lebih seperti itu. Jadi ya support dari teman-teman atau orang-orang terdekat sih. Nah, itu guys, jadi support itu yang paling penting untuk mengatasi gangguan, untuk menjaga gangguan kesehatan mental kita. Dengan support yang diberikan di orang-orang sekitar kita, kita mesti dapat merasakan bahwa kehadiran kita tuh diterima, atau enggak juga kita memiliki banyak orang yang memperhatikan kita untuk tetap semangat, seperti itu kan Kak? Betul sekali. Nah, dengan adanya banyak remaja yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, gimana sih cara kakak untuk menyikapi remaja-remaja tersebut agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya itu? Oke, jadi kalau untuk saya bagaimana cara menyikapi, mungkin ya kembali lagi itu Kak, dari pentingnya support dan juga perhatian dari orang-orang terdekat. Kadang kan ada nih, nah jadi nih ada kasus anak-anak remaja zaman sekarang, mungkin kuliah ya, orang-orang kuliahan gitu, mungkin dia stres karena kasusnya kan beda-beda nih teman-teman. Ada yang stres karena teman-teman lagi ngerjain skripsi, atau mungkin ada problem di rumah, atau mungkin sama pacar. Dengan adanya remaja-remaja zaman sekarang yang berusaha untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup, kalau menurut saya itu jangan ya guys, itu gak baik ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sendiri sudah merasa bahwa kesehatan mental kalian itu udah gak baik, teman-teman udah merasa gak nyaman, atau teman-teman ragu atau mengalami gejala-gejala yang seperti saya alami, mungkin teman-teman langsung bisa aja sharing ke teman-teman terdekat ya guys. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman dekat sama orang tua, sama bapak ibu, mungkin bisa lebih sharing ke orang tua. Misalkan kalau teman-teman punya masalah dengan orang tua, mungkin bisa sharing ke kakak, adik, saudara, atau bahkan mungkin kalau memang teman-teman tidak nyaman untuk bercerita di rumah, mungkin teman-teman bisa cerita ke sahabat atau teman-teman sekitar. Jadi yang merasa
itu dekat dengan kita bisa sharing seperti itu teman-teman. Misalkan, nah pacar itu sebenarnya itu juga penting buat hidup kita, buat kelangsungan hidup kita ya guys. Itu bisa jadi support system kita untuk lebih baik ke depannya. Jadi seperti apa ya kak, semangat aja sih kak buat hidup kita ya nggak sih guys. Kalau ada cinta di hidup kan lebih better ya. Saya tidak punya siapa-siapa kak. Oh ini kami nggak punya siapa teman-teman. Abis ini nanti ditemenin ya sama kalian ya. Nggak usah guys. Seperti itu. Jadi pentingnya faktor orang-orang terdekat itu sangat amat penting. Jadi jangan pernah menekan atau menyudutkan orang yang notabene dia belum mampu seperti itu. Jadi jangan merubah atau menjadikan orang itu menjadi orang lain, bukan dirinya sendiri, karena pasti itu akan dianggap suatu tekanan gitu kak. Jadi ya tekanan pikiran, tekanan batin, karena pasti aku harus menjadi seperti orang lain, padahal kan ini aku, orang kan pasti seperti itu kak. Aku nggak bisa nih jadi orang lain, tapi orang entah dari keluarga atau dari orang-orang, kamu harus jadi seperti ini, kamu harus. Sebenarnya itu jangan ya guys, jangan sampai dilakukan. Kita hanya butuh diterima. Jadi orang-orang seperti saya, seperti teman-teman yang punya kesehatan mental kurang baik, kita itu hanya perlu diterima. Kayak gitu, perlu diterima, perlu dihargai, diperhatikan. Oke guys, sekian ulasan-ulasan yang dapat diberikan oleh Kak Geye. Pada intinya kita tidak boleh menekan orang-orang di sekitar kita untuk menjadi apa yang menjadi harapan kita, karena orang itu memiliki kemampuannya sendiri-sendiri yang tidak bisa lebih di atas kemampuan ya kak ya. Betul. Jadi memang kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala guys. Betul guys. Jadi kalau kalian nih punya pacar, kamu tuh harus kayak gini, nanti putusin aja guys. Udah nggak usah. Buang aja. Nggak penting. Itu bikin sakit jiwa, sumpah. Sumpah jangan ya. Jadi kalau saya sendiri alhamdulillah untuk teman-teman, saya punya teman-teman yang lebih perhatian ke saya, saya punya adik, punya saudara-saudara, punya keluarga yang benar-benar bisa mengerti saya. Mungkin lambat laun mereka juga akan bisa menerima bagaimana menjadi seperti saya itu, bagaimana, seperti apa gitu ya. Jadi buat kalian ya nih teman-teman nih ya, yang punya sahabat-sahabat terdekat yang care sama kalian harus terima kasih guys. Keluarga-keluarga kalian yang sayang sama kalian juga harus terima kasih. Kita itu sama ya, jadi buat teman-teman yang sama seperti saya, kita itu sama, kita hanya perlu diterima ya kan di dunia ini, di orang-orang gitu loh. Kadang kan ada nih orang-orang yang punya penyakit mental, abis itu ini dipikir kita gila kan guys, ya nggak sih, ya kan pasti bener kan. Nggak semua guys. Jadi kadang ada teman-teman nih, kadang mereka itu nggak bisa menerima bagaimana kurangnya kita. Iya, Jadi betul. gitu, kita nih cerita nih, misal contoh, Kak Mel aku tuh punya inisiatif bagaimana ini gini-gini. Nah, pas kamu sakit jiwa ya, pasti kan Iya, gitu. iya, Lu gila ya kan? Pasti langsung dipandang sebelah mata, langsung pasti menjurusnya juga dipandang. tetap gila. Nah, betul. Padahal itu tidak semua gangguan mental itu orang gila ya guys. Tuh, mungkin memang dia memiliki kesehatan mental kurang baik, itu aja. Bukan orang gila guys, kita masih punya pakai baju, pakai celana, nggak gila ya. Betul. Gitu sih Kak Mel, kurang Baik, lebih seperti Kak. itu. Terima kasih ya Kak Gia. Nah, pesan untuk teman-teman itu seperti tadi ya, kita tidak boleh menekan orang lain seperti yang apa yang kita mau. Nah, pesan untuk kakak Gia sendiri nih dari aku, kakak tuh harus tetap semangat menjalani hidup. Apalagi kakak kan sebagai single parent harus tidak boleh sampai memiliki pikiran untuk bunuh diri, apalagi menyakiti diri sendiri ya kak ya. Nah, karena tadi kata kakak aromaterapi bisa membantu untuk merilekskan pikiran, aku ada sedikit nih aromaterapi untuk kakak. Ya, terima kasih Kak Mel. Semoga bisa membantu ya kak ya. Amin. Ini
ini pasti membantu kok Kak. Ini sangat amat membantu di keberlangsungan hidup saya ya sebagai ya manusia yang memiliki kesehatan mental kurang baik. Karena memang saya tuh kebetulan suka Kak cium aromaterapi. Jadi lebih rileks aja menurut aku. Pas banget ya Kak ya, Iya, Kak. benar. Ini pas banget. Baik sekali ya teman-teman Kamel. Nanti abis ini teman-teman nih langsung aja minta nih sama Kak. Waduh, Kalau berat bercanda dong. nih, langsung aja Berat tuh disamperin ke rumahnya atau ke kampusnya juga boleh guys. Jangan teman-teman. Saya dukung lewat doa dan lewat candaan saya aja karena nama saya Mel Canda, penuh canda dan tawa nih. Betul. Kayaknya saya harus banyak kumpul sama Wah. bercanda nih biar bisa bercanda terus kan. Ya, betul banget nih. Katanya sih saya menjadi penghibur, pelawak kayak pelawak wanita gitu loh Kak. Oh, Di jadi film kakak itu. lebih dikenal sebagai orang-orang yang penuh dengan tawa. Tapi Iya. memang benar Kak. Dijulukin wanita penghibur sama teman-teman SMA saya. Karena Wanita yang suka penghibur. menghibur. Itu bukan yang wanita penghibur Bukan. ini ya guys, Itu karena- yang membuat Iya. bahagia, happy Iya. gitu. Wih, buat teman-teman langsung aja diajak temenan nih Kak Mel Berteman. di follow IG-nya jadi saya yang promosi ya. Mel Canda RND. Nah, boleh tahu nih kakak IG-nya apa nih? Biar tambah followers nih. siapa Oke. tahu. Mungkin bisa mampir-mampir ke Instagram saya di Tamaragia P_ nanti diketik aja. Oke. Terima kasih ya kak. Sama-sama Kak Mel. Ya, sekian dari saya pamit undur diri dengan Kak Gia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.